seandainya pasangan ini hanya tadi, katakanlah Anies tidak bisa maju, kemudian Pak Prabowo sama Ganjar yang maju, ini kan dianggap ya udahlah, ini pemilu ini, ada satu pengamat mengatakan pemilu ini sudah selesai dan pemilu ini tidak menarik. Dianggap ya kita terlalu jauh, kalau bisa juga dianggap tidak demokratis. Ya kan? Karena ini semuanya lahirnya dari kantong Pak Jokowi semua. Nah, ini gimana nih, Mas? Ya, kembali lagi ke partai politik, Mas. Artinya bahwa partai politik kan mempunyai kewenangan untuk mengusung itu. Ya kalau memang punya, dan saya rasa ya dalam artian seperti itu, dia juga satu punya kewenangan, kedua hitung-hitungan. Hitung-hitungan mana yang paling realistis untuk masuk, katakanlah seperti itu, dan mana yang mempunyai elektabilitas. Itu aja tolok ukurnya. Jadi kalau saya merasa Anies tidak masuk seperti itu, ya kembali kepada Nasdem kok di sini. Kalau Nasdem mau tiga partai ini selesai kok gitu loh. Artinya ada PKS, Demokrat sama Nasdem, dan itu kan tinggal katakan si Pak Willy udah 80% mau dukung ke Anies. Bahkan partai ini kalau bergabung, dia kursi di DPRD paling besar. Iya, artinya. Tapi kan begini juga, bahwa besarnya jumlah kursi tidak ikut menentukan karena faktor figur yang sangat menentukan ya. Iya. Gitu. Dulu kan waktu 2014 Pak Jokowi mungkin partai yang mengusung dia kan lebih kecil daripada Prabowo kan, karena ada Golkar macam-macam di situ. Betul. Tapi kan menang juga. Persis juga seperti Pak SBY 2004 ya. Partai-partai kecil semua tuh. Iya. Nah, tapi kan beliau bisa menang gitu. Nah, jadi memang ya dalam pemilu ini banyak faktor lah mungkin yang perlu. Boleh saya menjawab pertanyaan yang sama nggak, Bang? Ya. Jadi begini, menurut saya nggak selesai itu. Kalaupun misalnya Prabowo lawan Ganjar begitu, itu nggak selesai. Ya rame lagi. Kita akan mengalami apa yang terjadi 2014 dan 2019. Ya Prabowo akan kembali positioningnya seperti 2014-2019. Bahkan mungkin istilah saya itu second lagi dengan Abdul Somad. Akan dihabiskan lagi oleh Istimewa Ulama. Dengan Habib Rizik. Dengan Rizik Sihab. Begitu. Dan Ganjar akan jadi Jokowi jilid 2. Dan isu yang akan menerima Ganjar itu nanti akan sama. Akan dituding calon Kristen, calon komunis, calon Singapura, dan seterusnya. Begitu. Jadi menurut saya jauh dari selesai, dan kita akan mengulangi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebelum-sebelumnya yang tidak mengenakan itu gitu. Dan pertanyaannya, apakah kemudian kita akan selamat kali ini melalui proses yang sama gitu? Karena saya melihat politik identitas itu sebetulnya mengalami penguatan dari pemilu ke pemilu itu terakhir-terakhir ini mengalami penguatan gitu, sehingga nanti daya gedornya akan menjadi jauh luar biasa. Tapi kan itu tetap politik identitas ini kalau kita lihat, ini kan pasti tetap menjadi komoditi politik. Iya. Justru itu, makanya ruangnya itu cuma bisa ditutup dengan paslon tunggal. Selama paslonnya bukan paslon tunggal, itu pasti akan muncul. Dia akan seperti buaya yang di air tenang itu diam, kelihatannya tenang gitu. Tapi begitu fasenya masuk ke sana, buayanya keluar dan akan gigit kita semua. Kenapa nggak 3 calon biar lebih aman ya? Oh enggak, dari mana amannya, Bang? Orang kan, Bang, orang ini kan sering mengatakan, ini karena calon cuma 2, maka terjadi polarisasi politik identitas. Loh, kalau calonnya banyak, Bang, maka pasti akan terjadi putaran kedua. Makin banyak calon, peluang putaran kedua makin lebih besar. Kan angkanya cuma 100%, Bang. Kalau dibagi 3, 33,3% peluang terjadinya putaran kedua. Kalau calonnya 10, ya di 100 dibagi 10, itu ya makin besar kemungkinan 2 putaran itu, Bang, gitu. Nah, di putaran kedua itulah hantu belaunya tuh keluar. Jadi saya nggak ngomongin putaran pertama ya, saya ngomongin putaran kedua. Putaran kedua itu pasti nanti politik identitas akan keluar, gitu. Dan karena itulah kemudian, maka supaya nggak ada polarisasi atau politik identitas, solusinya cuma calon tunggal. Tapi kan gini, kalau kita terus khawatir dengan adanya politik identitas dan komoditas yang ini menjadi komoditi, maka politik kita nggak dewasa-dewasa nanti. Gini, Bang, ada satu variabel dalam beberapa tahun ini, ada kekuatan atau kelompok tertentu gitu ya, yang menurut saya aktif sekali menggunakan kekuatan itu gitu. Dan memang secara global dan akhirnya juga Indonesia terpengaruh, politik identitas itu kemudian
menemukan pengaruh yang lebih besar gitu. Jadi kita perlu jeda dulu. 5 tahun dibersihkan betul dari anasir-anasir ini sehingga nanti pemilu berikutnya itu bisa berjalan dengan normal. Ya, anggaplah seperti zaman Pak SBY gitu kan. Isu politik identitas kan hampir-hampir nggak ada gitu. Calon Kristen, calon komunis itu kan nggak ada zaman Pak SBY. Waktu maju Pilpres 2004-2009 hampir-hampir nggak ada gitu loh. Nah, ya ini karena 2014-2019 ini ada kelompok-kelompok ini gitu Bang. Pilkada Gubernur Jakarta 2017 itu ada kelompok ini gitu. Nah, ini di stop dulu Bang. Jangan kasih kesempatan mereka memainkan musik-musiknya itu, gendang-gendangnya itu. Yang kita 270 juta ini dipaksa menari dengan gendangnya itu gitu loh. Ya kalau musiknya enak, ini musiknya berbahaya. Jangan dikasih panggungnya dulu. Tutup ruangnya. 5 tahun. Baru kemudian berjalan dengan normal. Mas Dono, bagaimana melihat dengan calon tunggal? Kalau Presiden katakan Jokowi maju lagi ke 3 periode, apakah SBY tidak punya peluang untuk 3 periode? Kan boleh sama. Artinya dia punya itu, dan saya rasa tidak bisa secara optimis bahwa dengan mudahnya Presiden Jokowi melenggang, enggak juga gitu loh. Artinya karena membuka peluang juga Presiden SBY juga maju untuk 3 periode. Artinya di sini juga akan terjadi polarisasi lagi, politik identitas yang jelas juga akan menguat di situ. Jadi artinya selama kita belum dewasa, tidak melakukan apapun tentang demokratisasi, ya politik identitas akan muncul terus. Bukan karena politik yang harus di stop 5 tahun atau dilanjut 5 tahun, enggak. Tapi bagaimana pendewasaan kita semua ini punya kesadaran untuk melakukan pendidikan politik kepada orang-orang yang lain, bahwa politik identitas ya sudah saatnya tidak lagi dilakukan. Artinya bahwa sepanjang itu dilakukan di ruang pencoblosan dan itu juga dilakukan dengan jujur, dan sebetulnya juga sah-sah saja orang melakukan, katakanlah ini, asal jangan ada pemaksaan, asal jangan ada kriminalisasi dan juga melakukan pemaksaan sehingga orang-orang disuruh untuk melakukan tidak boleh mencoblos seperti itu. Tapi karena memang kesadaran katakan bahwa itu sah, sepanjang katakanlah tadi bahwa arti politik identitas. Juga kita bicara sejarah, partai-partai yang dulu Islam juga tidak pernah bisa melakukan kepemenangan. Yang menang adalah partai-partai politik nasionalis. Ya wajar saja karena hukum pasar. Artinya hukum pasar itu dia dengan menjual katakanlah identitas sepanjang itu dalam koridor ada aturan pemilu dengan KPU-nya, saya rasa sah saja. Tinggal kita melakukan upaya katakanlah tadi berkampanye dengan benar.